yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Baru sekarang keluar Rudiana, ya. Kamu manusia paling bejat yang pernah ada. Usah kebanyakan klarifikasi. Sekarang baru muncul setelah Dede mengakui semua. Putra Bapak Rudiana yang bernama Eki masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menarik juga nih sebetulnya ya tentang Ibtu Rudiana yang kemarin mengklarifikasi bahwa sesungguhnya Eki anaknya beliau itu sudah meninggal dunia ya. Tapi kenyataannya yang terjadi bahwa ini emak-emak yang mendengar ini kan langsung tuh ya menyerang juga dengan statement-statement yang asik untuk kita tonton bersama ya. Jadi Ibtu Rudiana serba salah ini ya. Kemarin disuruh minta klarifikasi, sekarang klarifikasi ada lagi gitu kan. Gimana video selengkapnya sebetulnya kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar. Fitnah. Sekali lagi, berita tersebut tidak benar. Anak kami Muhammad Rizky meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2016. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa Muhammad Rizky merupakan anak tunggal dari pernikahan saya dengan Ibu Sri Yuliasih. Anak saya dilahirkan di Kota Bandung tanggal 12 Juli tahun 2000. Tahun 2000 ya. Pada saat saya ke kamar mayat dan juga ibunya Ibu Sri Yuliasih juga datang ke kamar mayat. Karena kami merupakan orang tua yang membesarkan dari kecil, jadi kami hafal persis pada saat melihat di meja mayat bahwa itu anak kami. Dan juga pada saat kami menguburkan, juga kami dan keluarga hadir, sehingga saya tegaskan bahwa itu adalah anak kami. Jadi ada yang aneh ya dalam klarifikasi ini gitu kan. Coba perhatikan di kalimat terakhir ya. Perhatikan di kalimat terakhir. Itu bahasanya ya. Sebenarnya sih kalau kita sih melihat anak kita dalam kondisi seperti itu, sebenarnya sih pastikan bahwa itu adalah anak kita gitu ya. Tapi kok di kalimat terakhir itu kok ada sesuatu gitu kan. Silahkan diputar ulang lagi videonya. Tapi kita langsung ke kolom komentar ya, menanggapi video yang tadi bahwa Pak Mas ini ya, pertemukan saja dengan Eki yang diduga masih hidup oleh netizen. Itu kan kemarin banyak sekali, ada Ramones lah, ada terakhir kemarin juga muncul tuh ya dari cocokologi para netizen mengenai itu gitu. Karena berseliweran di sosial media sana keterangannya bahwa Eki masih hidup. Tapi memang saya juga sampaikan kemarin kalau memang udah meninggal diklarifikasi. Sudah klarifikasi diserang juga sama netizen. Mau apa ini? Ke kalau komentar berikutnya ya, Maulana yang tuh ya. Percaya Pak Eki udah meninggal. Percaya Pak Eki udah meninggal tuh katanya. Semoga Eki tenang Pak. Tapi pertanyaan saya, Eki meninggal kecelakaan apa Bun? CCTV buka Pak tuh. Ya. Itu. Ya. Kemudian berikutnya dari Bunda Rizky Iki ya. Koreksi aku kalau salah ya katanya. Koreksi aku kalau salah ya guys katanya. Nah ada omongannya Ibtu Rudiana kok nggak ada rada gemetarnya gitu. Ya ini kan sudah berlalu ya. Jadi kuatlah kalau misalnya sekarang kejadian terus langsung diklarifikasi mungkin ada tuh bergetar-getarnya gitu. Ya tapi kan sudah berlalu ini. Pasti tidak ada. Sudah tegar lah gitu kakak Bunda Rizky ya. Kemudian Kurnaen mengatakan, izin Pak Rudiana katanya, biar tidak simpang siur informasi, pasti ada fotonya almarhum Eki katanya saat meninggal dunia. Tuh, nuntut lagi kalian. Kemarin minta klarifikasi orang, sekarang sudah klarifikasi, minta lagi tuh. Aduh, gimana sih ini? Kemudian berikutnya apa ini? Rosman 99 ya. Pertanyaannya dia bilang kan, kasus pindah Eki pembunuhan atau kecelakaan Pak? Kecelakaan. Ya saya bilang kecelakaan ya. Kalau kecelakaan sekarang semua yang kemarin itu batal semua dan 78 orang itu harus dibebaskan. Kecelakaan ya.
Kemudian Gigi Yudhistira yang mengatakan CCTV dan HP korban mohon dibuka. Nuntut lagi kalian tuh. Orang udah klarifikasi, nuntut lagi CCTV. Memang memang netizen Indonesia ini memang terperinci ya. Kalau nggak sampai ke situ nggak akan pernah tuh ya. Jadi kami minta klarifikasi kemarin. Sudah orang klarifikasi, sekarang CCTV HP Pak tuh. Ada mama nih dari NTB nih, wih keren. Sorry ya dari NTB udah Sumbawa ini ya. Ini keren ya. Dari kemarin memang kalau ada kasus-kasus seperti ini memang dia tuh berusaha kerasnya, ya begitu. Jadi gimana ya tanggapan dari bunda kita yang satu ini ya menanggapi video klarifikasinya Pak Rudiana itu ya? Kita saksikan bersama ini dia. Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita miring. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi klarifikasi ya. Siap. Dari Rudiana. Gas, Bunda. Katanya kalau berita yang tersebar itu adalah fitnah kalau anaknya masih hidup. Ya. Baru sekarang keluar Rudiana. Ya. Kamu manusia paling yang Aduh. pernah ada. Kamu menjadikan anak orang lain sebagai korban. Ya. Tanpa kamu tangkap basah, ya. Pelakunya kamu tarik begitu saja orang, ya, biar seperti kamu ini merugikan ya kehidupan orang lain, Keras gas. ya. Kamu tuh jadi manusia, ya. Anak kamu kan punya geng motor, ya, yang membina itu geng motor, ya. Kenapa kamu tangkap orang yang tidak ada hubungannya dengan geng motor? Ya, ini manusia paling bangsa yang pernah ada. Sabar. Sekarang kamu jelaskan, kamu klarifikasi tentang si Eki mati atau tidak. Kira-kira kamu berani nggak itu bongkar makamnya? Berani nggak kamu bongkarin? Orang seperti kamu tidak kami percayain, ya. Kamu menjadikan anak-anak orang lain menjadi korban, ya. Kalau itu tidak tertangkap basah Rudiana, kenapa kamu menangkap anak-anak yang tidak berdosa? Kamu siksa mereka, kamu strum mereka, ya. Bahkan kamu kasih minum air mubah. Biar banget kelakuan kamu, ya. Kok ada setan kayak begini bersandarkan dirinya sebagai polisi? Ya, dengan jabatan kamu, ya, kamu merusak, merampok masa depan anak bangsa, ya. Emosi. Apapun yang kamu klarifikasi, kami tidak akan percaya. Siapa yang percaya dengan mulut kamu, ya? Tidak ditangkap basah, tidak ada di tempat. Kok tiba-tiba ditahan gitu anak-anak yang tidak bersalah, tidak berdosa dengan umurnya yang masih di bawah umur, ya. Coba kita lihat umur Sakatata waktu ditangkap, umur 15 tahun loh, ya. Banget kamu. Anak kamu aja yang bejat, ya. Anak kamu yang nyelonte, anak kamu yang main motor, anak kamu yang pacaran, anak orang lain kamu jadikan korban, ya. Kebiasaan. Kalau itu kamu tidak tangkap basah, ya, tidak ada di TKP, kenapa kamu menangkap orang yang tidak bersalah? Malah kamu siksa lagi, kamu menyuruh mereka mengaku melakukan, ya. Biadab nggak kelakuan kamu? Marah. Kamu menjadi apa? Menjadi polisi apa jadi ini menyoreng nama polisi ya, tapi saya nggak tahu ya, polisi mah diam-diam aja ya. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa apa. Sampai konstitusi ini ya, apalagi Kapolri tidak ada rasa malu ya. Polisi anak buah kamu melakukan hal-hal seperti ini, begitu banyak ya langgaran yang dilakukan anak buahnya, nggak ada teguran dari Kapolri ini ya. Pertama ya, saat menangkap Peggy Setiawan ya, seharusnya tidak boleh seorang polisi menangkap seseorang tanpa surat perintah dari atasan. Kalau orang mau ditangkap tentu ada surat perintah dari atasannya. Karena apa? Sudah mempelajari apa yang dilakukan oleh anak ini. Kedua, anak ini ditangkap harus dengan
ada orang tuanya di situ, berkomunikasi dengan orang tuanya. Ini biadabnya kalau apa ya, kelakuan oknum-oknum ini ya. Tidak patuh pada undang-undang, tidak patuh pada hukum yang sudah diterapkan di Indonesia. Tadi berlaku seenak kotaknya sendiri. Nah, Rudiana bangsat ini ya, menangkap anak-anak yang tidak bersalah, tidak berdosa dengan di bawah umur 15 tahun di penjara. Ya. Nah, sekarang klarifikasi ya. Siapa yang percaya dengan kamu? Nggak ada orang percaya. Saya akan percaya kalau kamu bongkar makam anak kamu. Ya. Kamu tes DNA, itu yang kami percaya. Kalau cuma bacot kamu di sini di media, Rudiana, kami tidak akan percaya. Kamu harusnya bertanggung jawab loh. Otak-otak kamu menangkap orang yang tidak bersalah. Kamu jadikan mereka minum air kamu, kan bang kamunya. Ya. Itu ya kalau mama sudah bereaksi itu ya. Jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap kita dengar gitu kan. Agak-agak pinggir jurang gitu kan. Jadi wajar sih kalau saya sih sebenarnya melihat video tadi, memang wajar begitu kan, kemarahan itu gitu. Benar juga bahwa umur segitu disuruh gini disi apa segala macam itu kan sesuatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan pri kemanusiaan juga gitu kan. Kalau memang pada saat itu memang apa yang terjadi di situ adalah merupakan suatu fakta gitu kan. Apakah kebenaran itu harus diperlakukan dulu untuk pengakuan orang itu seperti itu gitu. Ya, ini sih benar juga tuh kata maknya tuh ya. Jadi gimana pun sekarang klarifikasi, kayaknya si masyarakat sudah nggak percaya gitu loh. Ya, tapi mau gimana lagi, kemarin ini saya sih mikir gini, kemarin orang hilang disuruh muncul gitu kan, walaupun di situ dia baca puisi kan sama pengacaranya gitu. Ya, sudah muncul sekarang diminta klarifikasi, orang udah klarifikasi diginiin lagi gitu. Maunya apa sih netizen ini gitu kan? Sekarang udah klarifikasi orang bahwa Eki adalah memang anak kami yang dinyatakan meninggal, nggak percaya lagi gitu loh. Besok kan disuruh nih minta buka CCTV dan apa ya, dan HP-nya Vina ya. Besok kalau dibuka pasti tututnya lagi tuh kayak tadi tuh, bongkar makamnya gitu biar tes DNA gitu. Itu kita kembali ke ini tanggapan bapak-bapak sekarang ini ya, bapak menanggapi video yang tadi. Jadi gimana video sebetulnya ini dia. Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita miring. Usah kebanyakan klarifikasi. Sekarang baru muncul setelah Dede mengakui semua. Jika memang Anda mau mencari keadilan atas meninggalnya putra Anda, usut tuh CCTV. Kemana selama ini CCTV-nya? Dan Anda harus bertanggung jawab. Karena Andalah sehingga adanya terpidana sampai saat ini. Ya. Jika Anda berkata bahwa Anda juga korban atas keterangan palsu yang diberikan oleh AF, itu hal yang tidak mungkin ya. Dan satu lagi, bagaimana tanggapan Anda pada saat Peggy Setiawan ditahan? Anda mengutus 2 orang menemui Hotman Paris untuk meminta agar Hotman Paris menjadi kuasa hukum Anda dengan catatan Peggy Setiawan adalah pelakunya. Bisakah Anda menjawab? Nah, tuh ada fakta baru tuh. Oh begitu ya. Tapi kekuatannya sebenarnya sekarang di netizen teman-teman ya. Kalau itu bisa, kalau itu betul-betul terjadi hal seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih keterangan Dede ini memang luar biasa ya. Dan sekali lagi teman-teman, jadi seperti saya bilang kemarin ada yang memang yang membuli juga tuh Kang Deddy ya, Kang Deddy Mulyadi mengatakan wah dia mau nyalon pasti gini. Tapi kenyataannya permainan dimainkan oleh trik yang dimainkan oleh Kang Deddy, keren loh ya. Ini terus dimainkan ini. Kemarin Dede tuh ya, Dede muncul kan. Dari sebelumnya banyak. Sekarang sih tinggal kayak lagi di video sebelumnya saya mengatakan bahwa ini kayaknya di akhir cerita kayaknya. Ya, sebentar lagi, sabar, pasti akan kebongkar. Sekali lagi sebentar, ini juga ada mama yang menanggapi video yang tadi ya, selain yang tadi. Ini kayaknya ini lebih mudah-mudahan sih tidak begitu serem yang tadi gitu ya. Gimana video selengkapnya sebentar, ini dia. Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita miring. Izin sedikit ya. Saya percaya Bapak Rudiana
bahwa memang benar berita yang beredar luas di media sosial dengan menyatakan bahwa putra Bapak Rudiana yang bernama Eki masih hidup itu memang fitnah. Saya tidak percaya. Saya percaya dengan pernyataan Bapak Rudiana bahwa putranya bernama Eki memang sudah meninggal di peristiwa 2016 bersama fitnah. Jadi saya tidak mendukung fitnah netizen ya, yang menyatakan Alisnya bahwa keren ya? putra Bapak Rudiana yang bernama Eki masih hidup. Itu saya tidak mendukung yang namanya fitnah ya. Tapi di sini saya ingin memberitahukan. Bersama ini saya beritahukan ya, kepada Bapak Rudiana bagaimana fitnah terhadap 7 terpidana yang sekarang masih mendekam di balik jeruji besi. 8 berikut Saka Tatal yang sudah menanggung vonis selama 8 tahun kini sudah bebas. 9 berikut Peggy Setiawan masih bisa diselamatkan karena ada bukti-bukti yang valid ya atas tuduhan jahat oleh pihak polisi Polda Jabar dan Polresta Cirebon. Hingga Peggy Setiawan tidak bernasib sama seperti 7 terpidana yang sekarang masih mendekam di balik jeruji besi. Berikut ada Saka Tatal ya. Seperti kita tahu yang beredar di media sosial ya. Apakah ini juga fitnah untuk Bapak Rudiana ya, atau Bapak Rudiana yang memfitnah 7 orang yang sekarang masih mendekam di balik jeruji besi ini ya, atas peristiwa Ina dan Eki di tahun 2016. Bagaimana kita tahu Bapak Deddy Mulyadi terjun ke lapangan mencari fakta, berjumpa, mencari keterangan terhadap orang-orang yang mengenal 7 terpidana, baik itu di lingkungan hidup 7 terpidana ataupun di dalam keluarga, kerabat dan teman 7 terpidana, untuk mencari sebuah fakta kebenaran peristiwa Ina dan Eki di tahun 2016 yang sudah mempidanakan 7 orang ini ya, yang sekarang masih mendekam di balik jeruji besi. Karena seperti kita tahu sekarang ini muncul kesaksian seorang Dede ya, yang memberikan pernyataan bahwa kesaksiannya di tahun 2016 atas peristiwa Pina dan Eki di tahun 2016 itu adalah palsu. Dia tidak mengalami seperti apa yang tertuang dalam isi BAP tersebut. Jadi segitu ya, ini semakin menarik Semeton ya, semakin menarik ya. Saya juga penasaran sih akhir dari cerita ini gitu ya. Kalau memang ini adalah murni kasus laka lantas gitu kan, apa alasan sekarang Pak Rudiana merubah menjadi kasus pembunuhan gitu ya? Kalau memang ini murni kasus kecelakaan, berarti apa yang dituduhkan oleh 7 orang itu, termasuk 8 yang bebas, 1 orang bebas kemarin Saka Tatal, itu adalah kebohongan yang nyata gitu ya. Tapi yuk kita fokus lagi bahwa bagaimanapun juga sekarang, termasuk orang-orang di sini menyuarakan bagaimana sekarang permintaannya adalah yang 7 itu harus dibebaskan, itu kan. Dan kalau ini memang terus kekeh, yuk kita buka-bukaan CCTV dan apa yang ada di HP-nya Vina. Simple, netizen mah begitu. Jadi segitu video sebetulnya ya. Semoga videonya memberikan informasi terbaru nih tentang perkembangan kasus Vina. Ingat, jangan cepat termakan hoak, selalu jaga persatuan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Jangan nakal ya, karena sedikit saja nakal bisa beribadah fatal. Segitu video sebetulnya. Semoga videonya bisa memberikan hiburan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.